Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Al-Qur'an dan sunnah bisa sampai kepada kita melalui jalannya siapa? Jalan para sahabat. Dan kita punya riwayat yang mutawatir. Bagaimana sampai Al-Qur'an kepada kita? Secara mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan akidah orang Syiah dibangun di atas kekafirannya orang para sahabat. Jadi bertolak belakang, enggak mungkin nyambung. Akidah kita, agama kita dibangun di atas kemuliaan para sahabat karena para sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau seandainya para sahabat kafir, berarti Al-Qur'an dan sunnah tidak beres. Berarti selama ini yang meriwayatkan Al-Qur'an dan sunnah adalah orang-orang kafir. Sehingga kita mengatakan para sahabat mulia karena agama kita dibangun di atas keutamaan para sahabat. Orang Syiah sebaliknya, agama mereka dibangun di atas kekafiran para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas pengimaman Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan dalam hadis Ghadir Khum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu mata air yang namanya Khum, daerah Khum antara Mekah dan Madinah. Kemudian tatkala itu yang berhaji bersama Nabi berapa orang? Sekitar 120.000 orang sahabat. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memberi wasiat. Kata mereka orang Syiah, Rasulullah memberi wasiat bahwasanya ketahuilah setelah saya meninggal dunia yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW kabarkan di hadapan berapa sahabat? 1.200 orang, 120.000 orang sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi imam, berarti mereka semua telah kufur kepada wasiat Nabi, mereka kafir semuanya. Ini sebab kenapa para sahabat dikafirkan. Karena mereka mengingkari wasiat Nabi yang menyuruh agar Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Dan inilah berita dusta, jelas-jelas dusta, kebohongan besar-besaran. Antum tahu kisah tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia? Para sahabat sempat khilaf di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bukankah seharusnya Ali muncul? Wahai diam-diam, kan kalian masih ingat Nabi bilang saya jadi imam? Masa kalian tidak ingat? Sama sekali Ali tidak ngomong. Dan tidak ada Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir yang mereka tidak kafirkan. Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dzar sama sekali tidak mengatakan, wahai para sahabat Muhajirin Ansar, kenapa kalian ikhtilaf? Bukankah kalian masih ingat Rasulullah menyatakan jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib? Ini tidak pernah terjadi sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut adalah kedustaan, tidak ada. Kalau seandainya di wasiat tersebut Ali akan maju. Minimal dia menegakkan hujah, tidak perlu dia takut. Kenapa dia takut? Minimal dia mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib, kalian 120.000 orang telah mendengar bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, saya yang jadi imam. Namun ini berita dusta. Justru begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi, Syiah Saudi, dari daerah timur ya, waktu musim haji. Maka saya bilang, ya akhi, yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa? Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu, dalam buku kita yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini nggak bisa nyambung kalau begini caranya. Quran yang nggak nyambung, hadisnya juga nggak nyambung. Kata dia, saya sudah nggak usah. Saya tidak mau debat lagi karena nggak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama. Kita bisa dialog, tapi kalau Qur'annya beda, hadisnya beda, gimana antum mau nyambung berdebat sama orang seperti ini? Oleh karenanya, mereka kalau tidak mengkafirkan para sahabat, mereka tidak bisa bangun agama Syiah, enggak mungkin, mustahil. Untuk bisa membangun agama Syiah, para sahabat harus kafir dulu. Kenapa? Karena yang jadi imam harusnya siapa? Ali. Para sahabat mengingkari wasiat Nabi sehingga seluruh mereka kafir. Oleh karenanya bagaimana kita bisa bersatu antara Syiah dengan Ahlu Sunnah? Mustahil. Ahlu Sunnah membangun agamanya di atas keadilan dan amanahnya para sahabat. Orang Syiah membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat. Gak mungkin nyambung, mustahil. Oleh karenanya agama Syiah ini sangat didukung oleh orang-orang liberal. Orang liberal, orang-orang kafir. Ya, orang kayaknya seperti penerbit Mizan. Mizan itu menerbitkan buku liberal sama buku-buku apa? Syiah. Orang-orang kafir senang karena liberal didukung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin menimbulkan kerusakan di negara Indonesia dengan menyebarkan paham liberal. Dan mereka dukung dengan agama Syiah. Kenapa? Karena agama Syiah ingin memisahkan antara umat Islam dengan teladan mereka. Siapa teladan mereka? Para sahabat. Kita kalau ingin menyemangati anak-anak kita bilang, wahai anakku, kamu jadi seperti Umar loh, hebat. Jadilah kamu seperti Abu Bakar. Kita banyak contoh para sahabat. Jadi kepada putri-putri kita, jadilah kamu seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ummu Salamah. Namun tatkala para sahabat semuanya kafir, tidak ada teladan bagi kaum muslimin. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Siapa yang mau mereka tiru? Para sahabat semua kafir. Generasi terbaik umat ini dikafirkan oleh orang-orang Syiah, dan ini yang diinginkan oleh orang kafir untuk supaya para kaum muslimin tidak punya kejayaan. Kalau kaum muslimin ingat dengan kejayaan para sahabat, mereka akan rindu dengan kejayaan tersebut. Mereka punya semangat berjuang, mereka punya semangat untuk kembali lagi kepada kejayaan. Kenapa? Pernah berjaya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi tatkala para sahabat kafir rusak semua, ya sudah para sahabatnya kafir apalagi kita.
Ini disenangi oleh orang-orang orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang non muslim.